Digital Generation. Semangat pagi! Pagi. Baik, dalam kesempatan ini terima kasih banyak telah sudi untuk gabung di acara spesial kita. Apalagi kalau bukan di Potel Podcast Anime. Yes, we can. Selamat datang di Potel Podcast Akatel. Kita langsung kedatangan tamu spesial ya, ada 3 orang yang datang di sini. Tentu saja mewakilin kampus kita Akademi Telkom Jakarta bergabung di ajang yang luar biasa ya, saya bilang luar biasa karena ini menginspirasi banyak orang. Kemanfaatannya juga tentu saja bukan buat personal tapi untuk nusa dan bangsa ya sebetulnya. Ya benar. Nusa dan bangsa. Nanti sedikit banyak semuanya bakalan dijelasin sama mereka semua. Baik, nah ini kita tentang akan Inopiles apa itu kupas Inopiles. tuntas ya, nggak cuma sekedar hahi doang, tapi kita akan kupas tuntas bagaimana keseruan mereka bergabung dan berkontribusi terhadap kegiatan Inopiles tersebut ya. Langsung saja kita kedatangan tim Ajang dari apa Dedel itu? Dynamic Digital Learning. Oke, luar biasa ya, tepuk tangan dulu. Nah, pertama-tama kita mau perkenalan dulu masing-masing tim. Mungkin dari ketuanya dulu, Pak. Yang sebelah mana? Ketuanya yang mana? Oh, ini yang Sebelah sini ini. ketuanya. Bentar, Pak. Dari ketuanya. Perkenalan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aditya Bagus Putra Erlangga. Saya ketua dari tim Dynamic Digital Learning. Dan saya Fajar Dwi Sulistyo Putra sebagai anggota. Nama saya Boy Bintang Pumas Panjapa, saya dari Majalengka di Akademi Telkom Jakarta. Semester berapa, Pak, mereka? Waduh. Mulai dari kita dari ketuanya. Saya udah selesai skripsi. Gua udah Jadi saya selesai. terakhir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya juga sama udah selesai tugas akhir. Alhamdulillah. Fajar. Fajar udah selesai juga saya. Sebelahnya, Pak? Sebelahnya. Bisa tahu sendiri lah. Saya terlalu banyak membakti gitu. Ini Ini bentuk banyak- baktinya juga betul ya. Iya. Bentuk baktinya salah satunya adalah mereka meskipun sudah selesai tapi punya tanggung jawab moral untuk bisa berbakti kepada nusa dan bangsa melalui jalur Inopiles ini, benar nggak? Betul. Oke, baik. Benar. Kalau boleh tahu sedikit banyak ya, Inopiles tentang apa sih itu? Inopiles ngapain? Tentang apa? Innovilek itu tentang Apa pembelajaran digital yang kita terapkan di desa-desa, terutama di desa yang kami kunjungi ya terutama. Jadi pembelajaran ini fungsinya itu sebagai pengganti. Biasanya kan gara-gara COVID-19 ini ya. Ya di masa pandemi ini ya. Masa pandemi ini kan ya, jadi orang-orang sekarang udah mulai mobile di mana-mana di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, olahraga juga di rumah semua pokoknya. Nah, Dynamic Digital ini sebagai solusi bagi mereka yang ingin melakukan pengajaran. Gimana caranya sih kita ngajar gitu sebagai aktif guru-guru di sekolah-sekolah ini, gimana sih cara kita ngajari siswa-siswa di rumah gitu. Iya, apalagi di perkampungan gitu. Iya. Jadi jauh dari kota gitu. Nah, ya. Nah, ini juga yang jadi sedikit polemik di kita ya, yang agak gelisahan gini. Pada saat kita dihadapkan dengan kondisi pandemi ya, ini yang kita ketemuin di sekolah-sekolah itu mereka banyak sekali menyampaikan ke kita tuh bahwa kendalanya adalah masalah jaringan. Nah, Iya, benar. Tidak semua daerah ya, terutama daerah ini masih perkotaan loh ya. Oh, perkotaan. Di Jakarta aja mereka masih mengeluhkan bagaimana kondisi infrastruktur internet mereka, apalagi di daerah gitu. Pakai Telkom. Pakai Indo. Iya. Setiap sekolah ada BTS. Nah, BTS Mini. Tapi sebelum jauh ke sana Oh, enggak. tentang proyek kalian di Majalengka, Ya. sebelumnya tentu teman-teman juga pengen tahu Inopiles itu apa sih, Pak? Sebetulnya proses kalian kok bisa lolos gitu. Masuk ke grup gitu ya? Iya, terus lolos dari seleksinya berapa proposalnya, banyak gitu, terus kemudian bagaimana prosesnya gitu sampai aja. akhirnya bisa terjun langsung. Ayo, siapa ini mau kasih tahu nih? Bakti. Bisa dijelaskan lagi, Pak? Silakan. Udah. Jadi dari pertama itu ada 300 proposal yang masuk. 300 proposal berarti 300 tim. Iya. 300 tim berarti satu tim Satu tim itu 3 orang. 3 orang. Jadi 900 orang ya? Ya, betul. Luar biasa. Kami ini posisi ke-16 di Top urutan 100, top 100. Tapi awalnya Awalnya kami kalau daftar hadir tuh posisinya 46. Begitu 46. dicek ternyata posisi 16. udah pede aja gitu kan dari awal nih, udah kita menang nih 46, dapat apa top 100 gitu ya. Ya, top 100. Taunya itu daftar hadir. Daftar hadir doang. Iya. Ya.
Tapi udah Pas pede pengumuman duluan dicek, gitu. Kita peringkat 16 akhirnya. Oke, Peringkat baik. 16 dari berapa tadi? 100. Dari 100 Dari 300. proposal. Dari 300. Seleksinya dari 300, diterima sampai. 300 pendaftarnya. Ya. Ya. Terus kemudian seleksi lagi ke 100 100. besar, kalian lolos. Lolos. Terus kemudian lanjut lagi Enggak, dulu. dari 100 besar itu semua didanain lagi. Dari Oke, lagi. baik. Dan Jadi total gini. pendanaan itu sekitar 1,5 miliar. Oke, baik. Ini jadi gini ya, perlu diketahui bahwa kompetisi ini bukan cuman sekedar punya lokal saja, karena memang kita melibatkan semua Lemdikti ya. Iya. Iya. Lemdikti di bawah pendidikan Telkom, mulai dari Telkom University, kemudian kami Akademi Telkom Jakarta, dan Institut Teknologi Telkom Purwokerto, dan juga Institut Teknologi Surabaya. Nah, jadi kita sama-sama kompetisinya bukan cuma sekedar lokal saja, tapi skalanya masif ke seluruh Indonesia. Ini terbukti jadi pendaftaran dari 300, kita udah lolos ke 100 besar, dan berharap akan lolos menjadi juara. Ya nggak? Amin. Amin. Dan mereka ini bukan cuma satu-satunya tim perwakilan Akatel. Pak. Benar. Masih Benar. ada Oh, iya, 5. Ada yang juga berangkat ke Kalimantan, Pak. Benar. Wah, ini Ya, tersebar mulai dari Kalimantan mana Barat. makanya Ada penyebarannya juga. bukan cuma di lokal aja ya gitu. Bukan cuma di Pulau Jawa aja atau mungkin Jakarta aja, tapi levelnya Punya sudah Indra. ke seluruh Nusantara, benar kan seperti itu. Dan kesempatannya akan terbongkar di kesempatan berikutnya. Gitu ya. Nanti kita hadirkan ke sini. Benar. Ya. Nah, di next episode. Ya. Nah, pasti kan mesti orang bertanya-tanya ya, kenapa ngambil judul yang berkaitan dengan digital learning tersebut gitu. Terus orang-orangnya ini juga gitu. Kira-kira kok nemunya orang ini gitu. Nah, iya. Nah, kalau Bisa diceritain. iya. Mas Bowi, boleh cerita Mas Bowi? Jadi sebenarnya saya kesal gitu kan ya. Selesai. Dari awal gitu kan sama Bu Nadia kan. Dari awal Bu Nadia. Bu Nadia itu bagian kemahasiswaan. Iya. Iya, Akatel. iya betul. Nah, terus tiba-tiba saya tuh dimasukin ke grup-grup gitu kan. Masuk grup pertama film gitu kan. Lah, Bu, saya udah di sini. Ya udah gak apa-apa. Udah masuk terus tiba-tiba dimasukin lagi ke grup DDL ini nih, ke project ini ya, Innovillage kan. Project yang berhubungan sama ini ya, pendidikan ya. Terus wah, udah dicuek di itu kan, udah menghindar, terus tiba-tiba masukin lagi. Wah, ini apa lagi nih gitu kan. Banyak ya proyeknya. Iya pas gitu, udahlah, kan tadinya mau fokus kuliah gitu kan. Saya udah pulang gitu. Udah nggak? Terus tiba-tiba Anda punya motivasi kuliah juga sekarang ya? Ya ini nanti saya ulas kenapa dia seperti ini, saya ulas nanti ya. oke. Selamatkan saya, Pak. Terus Nah, dari situ tuh, jadi apa namanya? Wah, apalagi nih? Udah menghindar tuh, pulang ke Jaksel kan, ke rumah kakak. Terus tiba-tiba Pak Ade yang ngechat gitu kan. Wah, Boy, katanya orang Majalengka juga. Iya, benar. Bapak juga dari Bantarujak katanya gitu kan. Ya udah, ngobrol Sunda tuh. Katanya saya to the point aja gitu kan. Soalnya ini nyangkut kayak apa namanya? Kayak jaringan gitu kan ya. Nah, pas gitu, Pak, saya gak tahu apa-apa, Pak. Saya gak tahu apa-apa, Pak. Taunya ngedit aja udah. Gitu. Tiba-tiba ya udah katanya semua bikin video katanya ya. Udah ikut aja gak apa-apa, gimana ntar katanya kan. Ya udah bikin video, udah tuh ada videonya nanti ya. Iya. Itu pas awal-awalnya gitu kan gak tahu apa-apa. Cuman pas dijalanin asik ternyata. Satu Tapi bulan Makasih, bisa. Ruket. Kok bisa ketemu sama satu tim bertiga ini? Ceritanya gimana? jadi Pendidikan ya? yang pertama Bingung di juga invite ke grup kalau siapa? mau dijelasin. Saya. Ya, pertama di grup dia. Jadi kita jadi emang kita awal-awal termasuk saya juga awalnya mikirnya awal nih Boy ketua nih gitu kan. Iya. Ketika sudah calling zoom tiba-tiba udah mulai nge-zoom kan, tiba-tiba Dit, tolong kan dikoordinasi, kamu jadi ketua. Ayo udah mikir kan, aduh. Ini kan. Tapi kalian dari Majalengka bukan? Bukan. Saya bukan. Bandung, Boy saya aja ya, Bandung. dari Saya Majalengka. Si Bowi aja yang dari Majalah Majalengka. gue goyang. Yang tadi goyang. Jadi background utamanya gini, saya runut dulu ya. Nah. Karena memang di tim Innovillage ini kan kita kolaborasi dari beberapa teman-teman yang ada termasuk mahasiswa angkatan bawah ya. Iya. Iya, betul. Angkatan Ada, 16, angkatan bawah ada. itu ada juga gabungan dari yang lain. Jadi dari bagian kemahasiswaan itu diplot-plotin sesuai dengan, mungkin saya lihat ya, saya nilai adalah potensinya ada masing-masing ya. Kenapa Bowie dipindah ke sono kesini karena potensinya, bener nggak seperti itu? Coba kalau nggak kan bingung kan pada semua. Tapi kuliah saya. Tapi akhirnya lama-lama menikmati kan, itu namanya juga proses. Oh, iya. Saya bilang proses hidup sih ya. Nanti lama-lama juga terbiasa dengan apa yang nggak yang tadinya baru di kita, bener nggak? Betul. Betul, Pak. Nah, terus juga kita kan sesuaikan dengan karakteristiknya. Kenapa Bowie dipilih untuk bisa bergabung ya? Atau mungkin teman yang lain juga seperti itu. Kan semua tim saling dukung kan, nggak mungkin berdiri doang kan nggak kan? Iya.
Ya, saling dukung semuanya. Ya, yang tadi karena udah menguasai Medan, lokasinya tepat di daerah Majalengka, tempat kelahiran Bowo sendiri. Jadi secara kultur dia tahu, pendekatan personal juga tahu, medannya juga nggak udah diragukan lagi. Jadi kan pas ya, gitu seperti itu ya. Betul. Nah, ini juga diperkuat. Jadi sistemnya gini. Kalau saya lihat ya kan, kita juga dari kampus juga tetap pantau dulu nih. Pantau terus perkembangan kalian selama minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat. Tuh lo gue tahu gitu. Oh, Lo gue Kan mana gini. kali. oh, iya, bener. Feminim anjir gini. Nah, PW banget. Nah, terus dari 100 itu, Iya. 100 proposal yang diajukan kalian peringkat 16. Ya betul. Terus kapan pertama kalian berangkat ke Majalengka? Tanggal 2 November. Iya, tanggal 2 November. Tanggal 2 Oh, November. sebelumnya judulnya apa judulnya? Oh, Judul proposalnya. Itu Judul di- proposalnya itu Dynamic Digital Learning Digital sebagai solusi pembelajaran di masa COVID-19. Mantap. apa banget ya? Dynamic. Bukan dinamik. coba diulang apa judulnya apa? Jadi judul proposal itu Dynamic Digital Learning sebagai solusi pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Wah, luar biasa. Itu Anda punya ketua ngapa proposalnya, bunuh aja ketua di awal. Itu awalnya kenapa bisa ambil judul itu? Apakah ada riset dulu sebelumnya? Enggak juga. Enggak. Jadi gini, jadi pertama ngambil judul pertama pasti dari kita Pak Ade kan bertiga. karena Pak Iya, Ade Pak itu Ade sih. orang Ada desa tahu. Bantarujak langsung, dia tinggal di Cibunung. Dia pun pasti udah tahu dong kondisi gimana kondisi Medan di sana tuh seperti apa gitu kan, medannya seperti apa. Jadi dia pasti udah punya riset duluan, udah punya proposal duluan, tapi dia ingin menemukan orang-orang yang pasti taruh di posisi-posisi ini gitu loh. Kira-kira posisi yang pendidikannya siapa, posisi yang di IT-nya siapa, posisi yang di multimedianya siapa gitu loh yang cocok. Makanya kenapa tiba-tiba emang kita bertiga gak ada koordinasi sama sekali, tiba-tiba Iya, bener. Itu ngumpul aja. Ngumpul aja. tiba-tiba ngumpul Karyong, tiba-tiba ya udah sama berjung tiba-tiba. tiba-tiba saya diculik di Bantarujak aja tiba-tiba. Dan di waktu yang tepat pembelajaran digital learning ya. Iya, Iya. Pak. Di masa pandemi ini kan di saat semua belajar dari rumah, tentu aja kan dibutuhin banget Betul. digital learning ya, pas banget berarti. Nah, terus kalian kapan pertama kali berangkat ke Tanggal sana? 2 November. Tanggal 2 November. Mulainya 2 November, sekarang sudah pada tanggal 10, Berarti jadi udah jalan 1 bulan ya? Udah Iya, 1 bulan. Periodenya ada dibatasi nggak sih? Iya dibatasin Satu sampai bulan tanggal itu? 4 Desember terakhir. Sampai 4 4 Desember. Desember. Jadi jalan 2 Desember, closingnya 4 Desember. Udah, alhamdulillah semuanya ya udah menyelesaikan Alhamdulillah kewajiban sudah. sampai 1 bulan sejauh ini juga udah lancar semuanya. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hasil terbaiknya juga akan diterima nanti. Oke? Jadi gini, saya mau tahu nih satu kata kesan kalian selama 1 bulan di sana. Oh iya. Satu-satu deh. Apa? Dari bawah aja dulu dari bawah. Ayo apa? Satu kata kesannya. Kocak sih. Kocak. Oke, kocak. Satu lagi ayo. Banyak Adit. kocak. Mantap. Sumpah itu kuping dia langsung. Untung nggak pakai. Gua akan membunuh Kitsu dengan suaraku. Kupingnya bindeng. Mantap. Apa jar? Apa jar? Gokil. Ah, gokil, oke. Gokil. Baik, jadi segitu ya. Saya juga jadi penasaran nih sejauh apa pengalaman kalian sampai bisa ke sana gitu dengan ekspresi-ekspresi yang saya lihat dengan kebanggaan kalian ya. Bangga. Saya sebagai ketua ada bangga, ada sedihnya, ada menyesal juga saya kesana coba. Nano ya semua ya. Menyesal ya dia dulu. Oke, baik. Nah, kita bisa kupas lanjut aja. Kira-kira role-nya seperti apa? Minggu pertama ngapain aja sampai minggu keempat ya. Kita bagi-bagi aja. Iya. Minggu pertama silakan, Mbak. Minggu pertama itu kita pergi bareng Pak Ade sama Pak Amin dari Akademi Telkom Jakarta. Pade itu siapa tadi Pade? Pak Ade Rahmat Iskandar itu Pembimbing ya? dosen pembimbing kami. Oh, Pak Ade. Pak Ade Rahmat, Pak Ade Rahmat. Oh, Iya, Rahmat jadi Iskandar. dia juga dosen pembimbing kami di Akademi Telkom Berarti Jakarta. saya gitu. iya, itu di acara ini dia dosen pembimbing kami. Terus yang pastinya beliau juga berperan penting dalam arti dia yang mengenalkan kami kepada pihak-pihak di Desa Bantarujak, terutama kepada Pak Agus Bagia selaku Bapak Kepala Desa di sana. Kepala desa. Kepala Kepala desa ya? Kepala desa Wah, di luar sana. biasa. Jadi Jadi Desa memang bahagia gitu. enggak langsung tiba-tiba langsung muncul gitu ya. Iya, jadi Ada kita ketok-ketok dulu ya. kita langsung ada pertemuan di sana, perkenalan ke sana dulu. Pokoknya untuk minggu pertama ini kita lebih ke arah sosialisasi semua ya. Benar. Sampai sosialisasi selesai itu kita baru pergi ke Curug Muara Jaya. Ngambil footage itu. Ambil footage buat video pertama gitu.
Jadi selain kita di Desa Bantar Rujak pun kita tetap support ke desa-desa yang ada di Majalengka juga yang tetap lain-lain. Karena Maksudnya ke Curug Muara Jaya. Itu nama daerah apa? nama daerah apa yang beneran Curug? Nama Curug. Curug, emang bener Curug. Maksudnya ngapain di Curug? Jadi Jadi ibarat kata Pak, ibarat kata kalau ada berperibahasa sambil menyelam dalam air. nanti Nah ini nyelam beneran Pak. Nanti nanti kenapa kita bisa sampai harus ke pariwisata Curug terus ke apa namanya Pangawian. Itu ntar ada penjelasan ntar di akhir. Kenapa kita ada keputusan Ini acara siapa sih Pak dia yang ngatur? lu ngatur-ngatur ya. Bagus. Gak apa bagus ini bagus. Ada jadi- penjelasan ntar. Oke. Anak teknik itu gitu Pak, anak Iya, teknik itu harus gitu, terstruktur. benar. Jadi nggak tiba-tiba aja lompat gitu ya ini. Oke, tiba-tiba ada aja ntar. Minggu keberapa? Minggu kedua ya? Minggu kedua. Ya, minggu kedua ntar kedua. Iya, So, ya. Yang saya tangkap dari sini yang minggu pertama ya. Sosialisasi. Sambil menyelam minum air tadi kan, yang pertama. Masalah birokrasi juga harus ditamakan ya Iya, kan? dong, Ribet nggak harus. sih? Ribet nggak? Masalah birokrasi. Sebagai ketua Birokrasi berpolitik, sebagai ketua berpolitik tuh harus. Kalau gua mah nggak bisa polos-polos aja berpolitik, udah. susah. Lembong aja Bu Kalau ya. saya mah polos saya udah ngedit aja gitu. Jangan mikir politik Minggu gitu. pertama yang Ini saya aja. ingat itu ada diusir. Ada diusir. Makan tuh diusir gitu. Iya, Dari pokoknya Mas Bowie. minggu pertama itu kita fokus ke sosialisasi dulu ya sama Iya. tambahan mengambil data desa ya, ngambil data desa di balai desa. Balai desa. Itu. Terus ya udah minggu kedua Oke, boleh. minggu kedua langsung. Kedua itu lebih ke pembelajaran langsung. Langsung. Ya, jadi itu waktu minggu kedua itu awalnya tanggal 9 November. Iya, Nah, dari pihak ketiga itu rencananya di satu lokasi di SMA 1 Bandar Rujak. Nah, pesertanya itu dari SMK, SMP sama SMA itu sendiri. Oke, wait. Itu yang diajarin pelatihannya siapa? Itu oleh pihak guru-guru. Yang dituju adalah guru ya. Guru-guru. Guru-guru emang guru. Nah, setelah itu saat berjalannya pembelajaran itu Pak Ketua ini agak sedikit apa ya emosi ya karena itu yang pertama Kenapa Anda bawa saya lagi? yang pertama itu Jaringan. yang pertama itu jaringan Jaringannya ya? dan jumlah yang saat itu ada 60 guru langsung Berbarengan. berbarengan Satu. terus akhirnya kita bertiga punya inisiatif Buat dipecah. kalau buat dipecah. Nah, akhirnya itu hari Rabu itu tanggal sekian itu Sekian, di ya bener. SMP dulu ya, di SMP 1 Bandar Rujak. Nah, kita ke sana pembelajaran ulang lagi, materi ulang lagi. Iya. Terus Dari awal. hari berikutnya Kamis tuh di SMA 1 Bandar Rujak sama seperti itu dan terakhir tuh hari Jumat itu Iya. di SMK Al Fariji sama. Coba seperti itu. jelaskan berapa banyak peserta yang hadir. Target pertama berapa? Target itu berapa targetnya? Target pertama cuma 20 orang. 20. Target 20. Tapi yang daftar 20, cuman yang 60. yang, Ya. yang hadir pas di hari hanya itu 41. Oh, 41. 41. Terus sambil berjalan 42. klimaksnya sampai 42-an. Jam 42-an. 42 sampai kondisi paling puncak itu berapa banyak yang mendaftar? 42. 42. itu udah Yang 60 tadi? Enggak. 60 itu kita ekspektasinya, Itu pas ekspektasi ekspektasi. per sekolahnya kira-kira, tapi ternyata 42 ya udah. 42. Ya awalnya banyak emang Nah. Pak. Emang yang masuknya itu banyak itu. Karena Cuma- antusias ya. Iya. Apalagi lihat yang gantung-gantung. Jadi Ya, benar. berapa 35 orang dari 35 orang dari SMA 1 Bandar Rujak, Terus 5 dari- guru dari SMP 1 Bantar Rujak. Nah, Iya. 2 itu dari SMK Al Fariji. Al-Fariji. Oke, baik. Ya jadi gini ya, dari targetnya cuma 20 meningkat jadi 40 kan berarti luar biasa Iya, ya. benar. Ya, Antusias. hampir setengahnya. Iya bener, antusias dari guru-gurunya juga memandang bahwa ini bagian penting gitu loh. Iya nggak? Betul. Bener. Nah ini jadi solusi terbaik gitu untuk bisa menjawab tantangan kebutuhan terutama pembelajaran online Nah, seperti ini. itu betul, Iya nggak betul, gitu. Berarti ya ucapan terima kasih selamat ya teman-teman. Terus ini kan jadi paling tidak menginspirasi banyak orang. Apalagi nanti Iya. kan kita nggak akan berhenti sampai di sini aja, ya nggak? Betul. Iya, betul. Kita masih harus memberikan estafet ini ke adik-adik kelas kita, senior atau mungkin yang lain yang mau ikut lebih detail lagi belajar tentang ini gitu. Terus dari SMP juga itu kepala sekolahnya. Kenapa? Kepala sekolahnya itu apa ya, tertarik banget ke editing gitu. Gitu. Ternyata guru aing. Guru saya gitu kan. Iya, dan tuh murid yang paling bandel ternyata. Kok nggak kenal sama guru? Minggu kedua itu benar kuncinya ya. Minggu kedua itu kita disambut juga oleh Pak Camat Bantar Rujak. Terus ketemu sama kepala sekolah juga. Mereka juga yang awalnya apa ya, sebutnya apa ya? Curiga ya. Awalnya Iya, curiga jadi curiga. Curiga. jadi optimis gitu. Awalnya curiga jadi optimis. Terus yang terakhir itu
Ya akhirnya kenapa kita bisa sampai liburan, kenapa kita emang liburan di desa Bantarujak itu atau di Majalengka itu kenapa? Kita itu bertemu dengan tim Innovate lainnya yang bernama tim Argapura. Tim Argapura itu mana? dari Telkom University. Oh, dari Telkom TLU. University. Iya. Tim ini itu sama, domain itu di Majalengka, tapi dia itu di desa Argapura. Dan dia fokusnya itu di pariwisata. Jadi kenapa saya bilang saya berani, kenapa ini pariwisata, saya berani ke pariwisata, jadi cross gitu loh. Ketemu satu Iya. tujuan, saya mau support ke dia juga support ke saya gitu. Betul. Saling support di sama tim. Melengkapi ya. Jadi Innovuleg ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah, nggak ada. Wis. Nggak ada ini. Benar. Ini tentang siapa yang paling berguna, siapa yang tidak. Mantap. Iya. Tolong dicatat ini quotes Tidak, benar. dari Bapak Ketua. Ntar muncul. Oke, baik. Itu udah minggu kedua ya. Iya. Jadi minggu kedua progresnya sudah semakin meningkat ya. Dari pertama masa birokrasi, kemudian perizinan segala macam. Minggu kedua langsung eksekusi, Pembelajaran. jebret sekian banyak gitu kan. Minggu ketiga apa ngapain? Tiga pas. Mas Bowi. Kita tambah minggu. Anda yang banyak masalah di minggu ketiga. Ayo, keluarkan semua Ya, masalah Bang. Anda di minggu ketiga. Jadi minggu ketiga tuh kita fokus ke website doang Ya, sih. pembuatan. Siapa yang buat? Nih, Master. Wis. Jangan bilang doang dong. Website itu juga lumayan. Ini dong. Ini buat video. Iya, perlu di garis bawah ya. Nggak kenal saya kenal. Untuk bisa memfasilitasi tadi media pembelajaran dan segala macam, kita perlu kemas supaya pakotnya itu nggak lompat kemana-mana. Terus juga terstruktur ya nggak? Iya. Nah makanya dibuatkan website tersebut gitu. Nah Iya, ini juga jadi bagian dari kompetensi yang ada di Akademi Telkom, bener nggak? Iya. Nah untuk coding dan segala macamnya juga bagian di sana kan? Bener. Nah ini juga tentu saja akan memperkaya kemanfaatannya dari kegiatan mereka gitu. Betul. Lanjut. Jadi ada kendala nggak? Nah, Minggu jadi ketiga ada kendala nggak? Jadi minggu ketiga tuh udah emang itu mah ini ya, apa namanya? Pembuatan website, tapi websitenya itu buat ininya. Desa. Buat desa. Buat desa Nah, bukan buat sekolah, buat desa. Oh, Tapi langsung sekolah? ke desanya. Iya. Iya, nah langsung ke desanya. Bisa dicek di www.desabantarujak.com. Maksudnya www.desabantarujak.com. desa atau kepala desa di website. Kepala desanya atau khusus Jadi- untuk desa? Jadi Khusus khusus buat desa. Oh, Jadi desa. dikelola di desanya. Jadi ada karena di situ apa namanya? Desa mandiri ya. Iya. Jadi 2020 Desa Mandiri. ini Desa Bantarujak itu udah masuk ke Desa Mandiri. kategori Desa Mandiri. Desa Mandiri. Dia juga perlu Jadi namanya Luar biasa ya, berarti jadi kalau dia saya sendiri saya tangkap ya, ini nanti dari ide desa mandiri ini kan bisa dikembangkan ke banyak hal, ya nggak? Betul. Betul. Bisa ngundang ke banyak tempat dan segala macam yang bisa diberikan kontribusi lebih untuk desanya sendiri, gitu nggak? Luar biasa, baik. Nah. Terima kasih nih, luar biasa loh ya, teman-teman gini yang bisa menjawab. Jadi pada saat turun ke apa namanya ke masyarakat kita bisa tahu nih menelaah kira-kira kebutuhannya seperti apa, solusi terbaiknya seperti apa, bener nggak? Benar. Luar biasa ini, baik. Terakhir nih minggu keempat, apa nih kira-kira? Minggu keempat itu penuh dengan seserahan ya, seserahan Seserahan. desa. Terakhir itu tutup sama LMS pokoknya, pembuatan LMS by Moodle itu sama Pak Maimun. Oh, Pak Maimun. Pak Maimun itu khusus untuk pembuatan LMS, jadi dia ada satu sekolah terpilih kita yaitu sekolah SMN 1 Bantarujak. Dia itu khusus dibuatkan LMS by Moodle oleh Pak Maimun. Oke. Jadi LMS LMS ini itu apa? Learning Management System. Sistem. Oke. Learning LMS ya? Iya. LMS. Learning Salah lagi. LMS. jadi gini sebagai gambaran ya, kalau misalnya belum tahu nih terkait dengan metode pembelajaran tuh banyak banget ya, yang berbayar maupun yang nggak berbayar itu banyak sekali ya. Dan itu kita bisa manfaatkan beberapa fitur-fitur yang tentu saja bisa melengkapi proses pembelajaran secara online gitu. Toolsnya sebenarnya di Akademi Telkom juga pakainya apa sekarang pakainya? Pakai Microsoft Teams. Teams. Oke, Microsoft Teams ya. Jadi kita MS jadi Teams. banyak sekali. Mulai dari Edmodo, kemudian yang tadi Ada Moodle. Moodle dan segala macamnya banyak sekali. Nah ini ya karena kamu kebetulan konsepnya di Akademi Telkom adalah banyak ke ICT ya. Jadi fokus pembelajarannya juga kita kombinasikan dengan tersebut. Jadi kita tahu sendiri kan kemanfaatannya sudah kita laksanakan di kampus, implementasinya kita terapkan di lingkungan pemukiman kita gitu. Tapi gue penasaran nih, kok lu dari Tahu, digital learning kok bisa buat website gitu buat desa? Kan tadinya awalnya audiensinya kan sama guru-guru. Guru ya? Iya. Tapi kok pas di minggu ketiga ya Iya, betul. bikin website buat desa itu gimana ceritanya? Simpel, jadi gini, tinggal bikinin aja, tinggal bikinin, dananya juga ada gitu kan, masa Iya, dananya kemana gitu, yaudah dananya ke biasanya juga buat website Desa Bantarujak, selesai di situ kan. Jadi kita udah support kemana? Satu kita udah support ke desanya langsung, support ke bidang pendidikannya dapat, Sama- barang support
Nah, aktivitas UMKM. kita juga disupport sama aktivitasnya disupport sama UMKM ya. UMKM. UMKM yang ada di sana. Yang ada di Jadi emang Desa biayanya Bantar itu pure ke situ gitu loh. Desa Ada Bantar Ujungnya ininya, ke desa Bantar Ujungnya gitu. Semua. Oke, baik, jadi informasi aja ya. Jadi selama proses Innovate ini, Iya. tim DDL. DDL ini mendapatkan pembiayaan sebesar berapa, Mas? Berapa? Gak tanggung-tanggung nih, gak tanggung-tanggung nih. Ditanya lagi. Ya, aktivitas Ditanya selama 1 lagi. bulan itu Coba yang diproses keuangan dengan ngomong, baik. Iya, berapa? Nah, ini total? keuangan ini. Bendahara. Totalnya berapa totalnya? 20 juta. 20 juta loh, luar biasa ini. 20 juta Iya, nggak apa-apa. di Majalengka. Gimana ya? Dengan skala ini kan kita bisa melihat bahwa motivasinya apapun yang jadi ide kita itu ada sumbangsihnya untuk masyarakat juga. Jadi bukan cuman nominal segitu tuh bukan untuk foya-foya ya. Enggak. Nah, manfaatannya harus benar-benar kembali, kemudian ada catat dengan detail seperti apa sehingga nanti juga jangka panjang akan berkelanjutan seperti itu, ya kan? Betul. Simpel kalau aturan di tim kita itu pokoknya apapun yang kita keluarkan di situ pokoknya kalau tidak ke desa Bantar Ujak, desa yang ada di Majalengka janganlah sampai keluar ke desa yang lain ya. Contoh sampai pulsa aja ya. Iya, pulsa. Kan kita ada di Jakarta nih pulsa. Benar. Tapi saya nggak mau pokoknya pulsa beli motor, saya maunya pulsa di Jakarta Bantar Ujak. Iya. Supaya merasakan duitnya itu ya duit orang-orang. Iya, karena perputarannya sana ya. Iya. Luar biasa Pak, ini luar biasa. Saya juga bisa nangkep hal-hal apa poin-poin spesial ya. Jadi karakter-karakter yang terbentuk selama ini hitung ya selama 1 bulan. Iya, benar. 1 bulan ya, tapi secara tim kalian bisa ngeblendin kekurangan masing-masing, bisa bantu support kekurangan tersebut, yang kelebihannya apa bisa support dari masing-masing anggota tim ini, dan terbukti ya sampai sejauh ini saya lihat ya kesulitannya udah mulai terbentuk, chemistry-nya terbentuk, dan itu nggak akan kalian dapatkan selama perkuliahan. Nggak ada. Bener sih, bener. Nggak ada materi kuliah kayak gitu nggak ada. Nggak ada. Iya. Terus kalau apa namanya kayak tim-tim kayak gitu memang harus serumah sih gitu ya. Iya. Biar jangan kayak Iya. misah-misah gitu. kan Ada- cuman ada beberapa doang ya yang ini yang yang kayak pisah-pisah gitu tuh. Dan Jadi iya benar, dan dia benar jangan bisa-bisa. ada Dan yang kenapa harus di desa gitu? Kenapa? Pertanyaan simpel, kenapa harus di desa? Kan bisa di kota. Di kota kan ada jaringan, ada tempat yang nyaman, enak gitu kan. Semua serba instan. Itu jawabannya, semua serba instan. Kalau kamu di desa, kamu mau ke WC, kamu mau makan, itu ada prosesnya dulu. proses. jalan ke atas. Jalan ke atas. Kamu harus jalan ke atas. Dari garasi ke rumah gua. Kamu itu diajarkan bagaimana caranya menikmati proses sebuah perjalanan gitu loh, sebuah perjalanan yang ada pembelajarannya gitu kan. Begitu pulang ke Jakarta kamu kerasa kan kayak Ya, kita mikirnya susah di sini ya, gara-gara semua instan kan. Ya, benar. Iya, benar. Nggak taunya Lebih. Jadi ada perubahan dari Adit tuh kalau di sana ini Pak. Apa? Ini sampai pulang sini juga dia bahasa kopinya masih ada. Wes. Apa? Bahasa kopi, bahasa kopi, bahasa senja. Itu puitis kayak gini. Puitis. anak gunung gitu. Anak senja. Anak gunung kan. Anak senja Kan sekarang. ya sebagai gambaran ya Majalengka itu kan identik dengan alam yang ya hijau Hijau, gitu kan. dingin. Dingin ya kan. Gelis-gelisnya nggak? Nah, cerita Gus-gus, gelis-gelis ada nggak? Gus-gus. Cik atuh bau nanya. Ayo mata nana orang kan ya gitu. Nah ini katanya ada yang menarik nih. Kebetulan Adit sama Bowie kan yang backgroundnya dari Sunda kan. Jadi kalau misalnya masalah kultur mereka nggak ada shock kultur gitu kan. Shock gitu kan, kultur shock gitu. Kalau misalnya Fajar sini kan backgroundnya dari Jawa kan. Iya. Sebenarnya di Jakarta dengan kemajemukan dan segala macam, ketemu dengan keseharian mereka yang dengan berbahasa Sunda dengan kultur yang berbeda tuh gimana? Sebenarnya tuh gimana ya? Tahu artinya. Tapi nggak bisa balesin. Nah gitu benar. Tahu artinya, cuman kalau mau balas pakai bahasa Indonesia tuh kayak kurang sopan aja gitu. Karena kan Sunda enak kalau ngobrol. Nah, Bu, sabar, Bu. Kalau Sunda ketemu B Indo kan nggak enak aja. B Indo. Bahasa Indonesia gitu maksudnya. Bau kalhur. Kalhur ke atas. Jadi udah kebiasaan kalau saya sama Adit gitu kan. Bau kalhur, ke WC yuk gitu kan. Dia ketularan, bau kalhur. Udah tahu. Terdaik cicing, ikutnya terdaik cicing oke. Ya yang digambarkan mereka itu mungkin ini ya gambaran aja ya. Kenapa mesti ke atas gitu kan? Iya.
Karena antara jarak rumah sama WC Jauh. jauh. Bukan rumah sih, Apa? emang WC mah di rumah. Iya sama di rumah. Iya dong, emang bener kan? Iya dong. WC di rumah, cuman garasi di bawah gitu. Jadi kalian Jadi kayak stay-nya di garasi. bawah. Di garasi. Jadi karena buat aktivitas segala macam kalian di garasi gitu kan? Iya, soalnya Wah, ini luar biasa, tepuk tangan dulu. Kenapa saya bilang gitu? Anda tahu ini nggak? Anda tahu ini nggak? Benar. Kenapa saya tampilkan ada profil yang luar biasa ini di atas? Satu-satunya cara untuk Karena ada kita. mencintai kita adalah jangan mencintai apa yang kamu kerjakan. Backgroundnya. Backgroundnya di garasi dia mulai-mulai. Mereka mulai kegiatannya iya. Ini mulai di garasi. Jadi saya anggap 3 orang ini adalah pelopor-pelopor berikutnya gitu kan? Bener nggak? Amin. Amin aja dulu. Amin. Amin serius. Apa yang paling berarti menurut kalian buat diberikan ke Oh ke orang-orang di sana? Orang-orang sana gitu ya.